Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa channel SMP MTS Al-Muhajirin Kampus Pusat Purwakarta yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berkat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, maghfirah serta berkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat rahasia dan istimewa, penuh dengan fadilah yang sangat besar, hikmah yang sangat menakjubkan. Pemirsa sekalian, ada 3 bentuk keberkahan hidup bagi seseorang, yang mana seseorang ini berkeinginan memperoleh keberkahan itu. Berkah secara harfiah, yakni an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang, ziyadatul khair fi syai', bertambahnya suatu perkara dalam kebaikan. Maka berkah ini adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan sesuatu sebagaimana mestinya, sehingga seseorang yang memperoleh, yang memiliki keberkahan tentu akan bertambah bermanfaat dalam kebaikannya. Tentu pemirsa sekalian, keberkahan akan diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlul qura amanu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan rizki yang berlimpah dari langit dan bumi. Hadirin, pada ayat ini dikuatkan dalam kalimat lafadz lam taukid yang menguatkan pasti akan diberikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Maka keberkahan akan diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Yang pertama adalah keberkahan dalam turunan. Berkah dalam turunan, yakni dengan lahirnya generasi yang soleh, yang memiliki iman yang kuat, ilmu yang luas, banyak amal solehnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memberikan kabar gembira, kabar baik tentang kelahiran Nabi Ishak. Dan setelah Nabi Ishak akan lahir Nabi Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku dapat melahirkan seorang anak ketika aku sudah tua? Begitupun orang suamiku sudah tua. Sungguh sangat ajaib. Maka para malaikat pun berkata, mengapa engkau masih merasa heran dengan ketetapan Allah? Ini adalah berkah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu, wahai ahlul bait. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Yang kedua, pemirsa, yakni adalah berkah dalam makanan. Berkah dalam makanan, yakni adalah makanan yang halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Ibnu Katsir mengatakan bahwa keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan bumi adalah keberkahan, yakni makanan. Dikatakan dalam firman-Nya Al-Maidah ayat 188, "Kulu mimma razaqnakum, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, wattaqullaha alladzi bihi mu'minun." Makanlah
sesuatu yang telah dirizkikan oleh Allah kepadamu yang halal dan baik. Bertakwalah kepada Allah yang kamu bertakwa, beriman kepadanya. Pemirsa sekalian, yang ketiga adalah berkah dalam waktu. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya mengatakan, dalam sehari semalam 24 jam, membagi 3 waktu. Yang pertama adalah 8 jam pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 jam kedua untuk bekerja. Kemudian 8 jam ketiga adalah untuk beristirahat. Dan itu semua dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Agar kita sebagai hambanya tidak rugi, tidak celaka. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka keberkahan yang Allah akan berikan pada waktu ini adalah hanya kepada mereka yang beriman dan bertakwa yang benar. Beriman dalam arti tasdikul qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan dengan hati, dengan sepenuh keyakinan bahwa apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa artinya secara dobitnya imtisarul awamrillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Terutama pada bulan ini kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah syiri, ya, ibadah tu syiri, ibadah yang dirahasiakan. Kita tidak tahu apakah dia makan atau tidak. Yang tahu makan atau tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu akan diberikan kepada mereka yang berpegang kepada Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman, bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran, bertepatan dengan perang Badar dan Fathul Mekah. Yang mana Imam Ali As-Sobuni mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, bertahap, secara mutawatir untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia dunia dan di akhiratnya. Untuk itu, pemirsa sekalian, marilah kita tanamkan kepada diri kita bahwa iman dan takwa adalah satu-satunya jalan untuk menghantarkan kepada jalan kebahagiaan dunia wal akhirah. Sehingga Allah menurunkan keberkahan, turunan generasi yang soleh-solehah. Kemudian memberikan kita rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Kita dapat mengatur waktu untuk beribadah kepadanya. Segala aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.